Partai Persatuan Pembangunan Kota Banda Aceh, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang, pengusaha hariannya sampai dengan majelis, kemudian pengurus kecamatan se-Kota Banda Aceh telah menyatakan sikap bahwa kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama sekali, kita ingin bahwa negara kita ini yang penduduknya mayoritas Muslim itu kembali dipimpin oleh pemimpin yang memperhatikan kebanyakan penduduk Muslim itu supaya kembali kepada garisnya atau kembali kepada syariatnya. Hadir pada rapat partai PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Bu Mega pada saat pengumuman Mas Ganjar, ya artinya memang P3 kembali akan ngekor dan mengikuti komando Pak Jokowi. Ini yang cukup mengagetkan adalah P3 mengenyampingkan hasil elektoral mereka ya, 2 kali pemilu bersama pemerintah yang membuat partai ini hampir saja tidak lolos threshold. Itu kan kemarin hanya 4, sekian persen, bahkan sedikit sekali kursi yang mereka dapat di DPR gitu ya. Jadi memang nampaknya tidak dipertimbangkan. Kemudian catatan saya yang kedua, tadinya kita mengharapkan ada kejutan selain pengumuman Ganjar, yaitu ada nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akan diumumkan sebagai atau didorong sebagai calon wakil presidennya P3 untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo, tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi kejutannya tidak ada. Kalau yang lain ketebak, termasuk juga kenapa Yogyakarta yang dipilih, karena salah satu lumbung suara besarnya P3 ada di Yogyakarta. Tapi overall kita melihat bahwa Ganjar Pranowo jelas namanya lebih besar dibandingkan P3, Zakia, karena didukung sebuah partai politik harusnya menjadi hal positif bagi calon presiden, tapi Ganjar Pranowo berani untuk tidak menghadiri acara P3. Jadi dia memang menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan P3, Mbak Zakia. Dan yang paling penting lagi, setelah pengumuman P3 ini, maka nampaknya kita tidak akan mendapatkan pasang calon. Apakah P3 menawarkan cawapres sebagai kompensasi atas dukungan kepada Ganjar sebagai capres? Kemudian kalau iya, siapa cawapres yang diusung? Apakah ini berkaitan dengan manuver pindahnya Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 misalnya? Kemudian yang berikutnya yang menarik untuk kita bahas adalah apakah keputusan atau ijtihad politik ya, ini istilah yang disebut oleh Pak Mardiono, untuk mendukung Ganjar sebagai capres itu akan menyelamatkan P3 dari lubang jarum parliamentary threshold. Nah, karena bagaimanapun P3 berdasarkan survei-survei kredibel itu agak cenderung kurang aman, ya, belum mencapai 4% syarat minimal untuk bisa memberikan atau lolos parliamentary threshold di 2024 nanti. Pusat dukung Ganjar, kader P3 Aceh introspeksi diri ke dalam bukan sibuk capres. Dikutip dari serambinews.com, Pusat dukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Kader P3 di Aceh sebut lebih baik introspeksi diri dulu internal ke dalam bukan sibuk capres. Hal itu disampaikan kader senior sekaligus wakil ketua DPW P3 Aceh. Pihaknya menyoroti sikap pusat yang sibuk mendukung soal pencapresan. Padahal diketahui suara P3 tidak diperlukan oleh PDIP untuk aturan presidensial threshold. Selain karena suara P3 yang minim yakni 4,52%, PDIP juga diketahui sudah mencukupi ambang batas dalam mengusung Ganjar sebagai capres 2024.
Ketika P3 ikut mengusung, pada dasarnya tidak diperlukan oleh mereka, kata Musannif. Jadi saya juga mengimbau kepada DPP, kenapa gak kita mencoba memperbaiki diri dulu, tambahnya. Menurutnya sudah begitu lama internal P3 terpecah soal Capres dan Cawapres, baik itu saat Pilpres 2019 lalu dan berpotensi pada 2024 nanti. Kalau sebegitu lamanya kita terpecah gara-gara urusan Capres dan Cawapres di masa yang lalu juga, kenapa tidak kita coba hari ini kita perbaiki diri ke dalam, kata Musannif. Introspeksi diri ke dalam, gak usah sibuk Capres dan Cawapres itu. Toh kita cuma 4,52% suara, gak dibutuhkan orang sebenarnya. Gak usah sibuk dengan itu, coba kita lihat bagaimana rakyat ini mendukung kembali, tambahnya. Kondisi ini menurutnya berdampak buruk menggurus suara yang semestinya bisa dimenangi oleh partai berlambang Ka'bah itu. Yang dulunya di Aceh selalu menang, yang dulunya di DKI Jakarta selalu menang. Kenapa itu yang enggak kita coba lagi, kata Musannif. Kita cari kelemahan-kelemahan diri kita evaluasi, kita buat pengkaderan yang bagus seperti dulu, tambahnya. Wakil Ketua DPW P3 Aceh itu bercerita, sewaktu memimpin Aceh besar dulu, pengkaderan masih berjalan lancar. Pengkaderan itu masih kami lakukan 1-2 kali karena ada silabusnya, tapi sekarang gak ada lagi yang melakukan, kata Musannif. Ini kan pragmatis sekali kalau kita hanya bicara Capres dan Cawapres, hanya cerita berbagi-bagi kekuasaan, tambahnya. Kader senior sekaligus Wakil Ketua DPW P3 Aceh TGK Haji Musannif SE meminta ruang ijtihad mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Pihaknya tak mau mengikuti Dewan Pimpinan Pusat DPP P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres nanti. Menurutnya sikap yang diambil ini bukan ingin melawan keputusan P3 Pusat, tetapi secara konstelasi politik antara pusat dan daerah bisa saja berbeda. Pihaknya sendiri tidak mengetahui apa pertimbangan dan sudut pandang DPP P3 sehingga mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Bisa saja konstelasi politik di Pulau Jawa itu memang lebih ke Ganjar secara umum, ungkap Musannif. Meski demikian, bila melihat sejarah, kenapa Aceh diberikan status sebagai daerah istimewa oleh pusat? Karena memang Aceh sebagai provinsi yang unik. Walaupun kecil, walaupun sedikit orangnya, tapi unik Aceh ini, sehingga diberikan keistimewaan di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat, ungkap Musannif. Jadi, apa salahnya saya juga menuntut ke DPP untuk diberikan ruang kepada kami kader-kader di Aceh, tambahnya. Kader senior sekaligus Wakil Ketua DPW P3 Aceh itu menyebut tak pernah melawan pusat secara frontal soal sikap mendukung Capres ini.